menghargai siswa berprestasi. Uh-uh. Kemudian bapak ibu guru berprestasi. Iya. Kemudian nggak hanya bapak guru, mungkin Para. karyawannya. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di SMD Channel Dharma Wanita 1 Gedangan dengan tamu istimewa kita, Pak Misto, ahlinya pengamanan sekolah. Bu Ratna, ahlinya di koperasi. Dan Bu Rusdiana, ahlinya di pembukuan. Dalam rangka ultah ke 46 SMP Dharma Wanita 1 Gedangan. Apa kabar Pak Misto? Alhamdulillah sehat. Bu Ratna? Alhamdulillah baik. Burus? Alhamdulillah. Akhirnya kita ketemu di podcast SMP Dharma Wanita 1 Gedangan. Sore hari matahari terbenam. Terbenamnya di pantai Carita. Oke. Selamat ultah ke-46 untuk SMP Dharma Wanita 1 tercinta. Alhamdulillah. Untuk Pak Misto, Bu Ratna dan Burus, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Wah, sekolah kita sudah menginjak usia 46 tahun. Iya Bu? Iya toh Pak? Ya. Ya. Bisa diceritakan sedikit bagaimana suasana sekolah ini di tahun-tahun pertama Bapak Ibu bergabung? Apakah bangunannya dan lingkungannya dulu itu sudah seperti ini? Mungkin Pak Misto dulu bercerita. Mana dulu Mbak? Ya, boleh. Terima kasih disampaikan. Waktu saya datang sudah ada Bapak Kemo, Pak Ma, Pak Panu, Bu Lili sama Mbak Sri. Ya. Itu. Tahun 80. Tahun 80 Pak ya? Jadi depan itu ya masih deg-deg Bu. Selek gitu. Ya. Sekarang masalah gedung ada peningkatan Bu. Iya. Dulu bagaimana Pak gedungnya? Ya biasa selek. Yang tengah yang utama itu Pak ya? Iya. Tapi tahun 80 itu paling mewah sekolah di sini Bu. Termasuk Antartika, Dharma Wanita, Punggala sama Angkasa Bu. Begitu. Iya, Iya. betul itu. Bahkan satu kelas itu sampai 55. Wih, siswanya Pak ya? Iya. 50. Iya. Kita pernah ya Burus ya? Satu kelas 40. Kalau cerita masalah dulu itu 1 jam nggak selesai. Ya ambil yang poin-poin aja Pak. Uang dulu itu air dari pam Bu. Oh. Iya, bukan dari sumur, pam. Setelah ada anak masuk, tahu-tahu itu meterannya dikepuki. Oh sama anak-anak? Iya, diperbaiki, dikepuki lagi. Pas akhirnya buat sumur, lama-lama kalau musim panas itu kan sumbernya kurang, jadi suntik dibor lagi ya. Belum soleh. Baru pakai bor gitu Pak ya. Dulu. Iya. Kalau lingkungan sekolah sudah ada pagar gitu? Lingkungan sekolah ya tetap gitu aja. Gitu sekarang ya. Iya. Tuh. Masih ada lapangan Pak ya? Iya. Sekarang beralih ke Bu Ratna. Bagaimana Ibu? Dulu Ibu kesini suasana seperti apa? Belum saya menceritakan pengalaman saya tahun-tahun kemarin pada waktu pertama saya bergabung dengan SMP Dharma Wanita. Perkenankanlah saya bertandang. Nah, monggo Ibu. Sungguh indah saya kupu-kupu. Cakep. Sedang tinggal di bunga matahari. Cakep. SMP Dharma Wanita 1, sekolah terbaikku. Di bawah pimpinan Ibu Igusna Pati. Alhamdulillah. Kebetulan saya mulai bergabung di SMP Dharma Wanita ini sekitar bulan November
tahun 1982. Oh, Waktu itu kepala sekolahnya Ibu Eni Kusdaria. ya. Wakil kepala sekolahnya Bapak Muhammad Dawang. Ternyata dulu baik gedung maupun lingkungannya tidak seindah sekarang. Loh ya. Yang pertama yang saya ingat, ruang kelas SMP dan SMA saling bergantian. SMP masuk pagi, SMA masuk siang. Karena bergantian, kadang anak-anak saling menyalahkan, terutama untuk kebersihan kelasnya. Anak-anak piket pagi, sampah menumpuk di ruang kelas, baik debu maupun sampah. Iya. Kalau sekarang beda lagi. Ruang kelas SMP dan SMA sudah terpisah. Iya. Kemudian lem sekolah. Dulu antara SMP dan SMA juga menjadi satu. Kadang pemanfaatannya bergantian, tapi kadang berbenturan. Baik SMP maupun SMA membutuhkan lab tersebut, sehingga yang mengalah tentunya SMP, mendahulukan SMA-nya. Yang saya ingat lagi, toilet sekolah tidak kalah kurang pentingnya rasanya. Toilet sekolah antara SMP dan SMA masih bergabung menjadi satu. Lagi-lagi tentang kebersihannya tidak terjaga. Itu yang saya ingat. Kemudian musola. Musola dulu adalah dibangun oleh SMP. Entah tahun berapa kepemilikannya berganti dengan SMA. Itu musola. Masih banyak lagi tentunya. Iya. Saja Bu yang bisa saya sampaikan. Banyak lagi, banyak sekali apa yang terjadi pada waktu itu. Bangunan hampir roboh, atap belakang sekolah pernah. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Iya. Seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Ratna. Kita lanjut ke Bu Rus. Terima kasih Bu Adi Iya. atas undangannya. Di sini saya hanya menceritakan sedikit tentang sejarah. Saya di sini pertama di sini masuk pada tahun 1991. Pada waktu pertama masuk kelasnya itu ada 12 kelas. 12 ya? Itu masih asli. Itu tetapi memang kelihatannya cuma 6 kelas. Tapi dalamnya penuh. Siswanya penuh, ada yang juta. 60 orang, 55, sampai kewalahan. Heboh ya Bu ya? Iya, suaranya itu sampai sekarang kan pakai Pamit lagi. Iya. Kalau dulu itu, ya Allah suaranya sampai ini, apalagi saya orang kecil, anak-anaknya sudah gede. Nakal-nakal lagi. Jadi itu ruangannya ada. Lalu mengenai kantin itu dulu masih kayak buku-buku gitu belum dibaca. Itu Pak Mat. Pak Mat ya. Iya. Baru mengenai ruang komputer. Komputer itu di ruang guru. Oh iya. Dua. Iya. Nah, gitu. Sebelahan dengan. Sebelahnya yang tempat dibuat itu. Iya. Sini. Iya betul. Nah setelah itu sekolahnya ya memang terus menerima siswa itu banyak. Tapi lama-lama menurun. Menurun. Kenapa itu Bu? Kok ada menurun? Itu barangkali ya. Yang pertama sekolahnya tidak hanya sudah di depan itu sudah bangunannya. Karena ini waktu itu ya Pak. Gimana keadaannya? Kita kan belum ada bos ya. Nah bos tak ada. Iya juga belum ada. Iya. Dia membangun satu ruangan lab di sini. Karena waktu itu kan labnya dipakai berkelas Mas.
dia nggak enak, akhirnya dia mau. Pindah. Lab itu nggak selesai. Oh. Karena waktu itu dia sudah nikah. Jadi saja Pak. Kalau Nah, dia sampai di situ. banyak. Oh iya, terima kasih Ibu Burus, Pak Misto, Bu Ratna. Ini apa kita? Lihat dulu. Ya. Pemirsa, ini ada tamu kita, narasumber yang keempat. Selamat datang Pak Pugu. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat. Ya Pak, tadi kita sudah memulai. Ini Pak Pugu, sesinya kita lanjut ya, ya. Seperti pertanyaan tadi dengan Bu Ratna, Pak Misto, Burus. Sekolah kita sekarang sudah menginjak usia ke 46 tahun. Oke, Pak Pugu, bisakah sedikit Bapak menceritakan bagaimana suasana sekolah ini di tahun-tahun pertama Bapak bergabung di SMP Dharma Wanita 1 ini? Apakah bangunan, lingkungan, atau suasana di kelas, atau bagaimana? Silakan Pak Pugu. Oke, terima kasih. Mohon maaf, memang lapangan seperti saya itu waktu adalah uang. Saya tadi mulai jam 6, setengah 6 sudah di lapangan. Iya. Tepatnya di lapangan itu setengah 9. Betul. Mestinya itu. Iya. Karena ada sedikit kendala di lapangan yang harus saya selesaikan. Ya, alhamdulillah masih ada teman-teman yang masih menggantikan saya. Dan jam setengah 9 pas saya itu keluar dulu. Mohon maaf teman-teman ya. Pamit. Iya. Ya, terima kasih terkait dengan masa lalu di sekolah. Iya. Saya masuk di sini tahun 90. Dulu atau 90, masa 90. 90. Mungkin Pak Misto yang lebih tahu senior dengan sekolah ini atau bulan 6 mungkin dalam di sini. Iya. Sejak tahun 90 itu saya masuk. Kondisi sekolah yang ada saat itu yang bisa digambarkan, kondisi bangunan ya tetap dengan utuh, yang seperti bangunan utama itu belum ada tambahan kanan kiri. Kemudian musola, katakan musola seperti lama masih pendek itu. Kemudian sebelahnya lagi di belakang musola itu ada bangunan WC yang kapasitasnya kalau dipakai anak-anak memang sangat kurang. Iya. Dan kemudian di sebelah utaranya ada lab itu. Kemudian di depan lab itu ada koperasi kecil. Ya, koperasi kecil. Kemudian di sebelahnya lab itu ruang kepala sekolah. Ruang sekolahnya masih pendek. Iya. Masih seseorang itu belum bangunan utuh. Iya. Kemudian di sebelah belakang itu ada lapangan, kemudian ada kantin. Kemudian kondisi lingkungan di depan itu masih ada pohon yang namanya pohon palm. Mulai dari sebelah selatan sampai ke utara itu sekitar 6 atau 7 itu pohonnya masih rindang, masih enak. Masih enak. Kemudian di samping utara itu masih ada pohon mangga. Ya. Pohon mangga sampai notok itu. Kemudian yang di sebelah selatan masih ada pohon sono keling. Ya, sono keling. Sono keling masih berjajar belakang. Kemudian di kantin pojok itu hanya kecil kantinnya. Yang itu Ahmad itu yang menjadi penjaga sekolah sekaligus kantin. Kantinnya masih sangat sederhana. Sangat sederhana. Rumah kecil, kemudian ada bangkunya kecil-kecil gitu. Iya. Ya. Masalah makanan yang di kantin ya dari dulu sekarang mungkin sama ya, bakso. Ini belum ada bakso. Oh, iya. Bakso sama nasi kecil. Oh, iya. Kemudian yang di belakang, kondisi lapangan itu masih tanah. Rumput. Ya, masih tanah, rumput tanah iya. itu. Kemudian kalau sudah musim penghujan, ya Becek. Gitu. Kemudian di lapangan itu di sebelah utara lapangan itu ada lompat jauh karena saya regularnya membuatkan dulu. Mas Tani yang hidup
Kita yang dari sebelah utara. Kemudian yang di belakang notok itu masih ada pohon pisang Pak Mito ya. Bisa. Pohon pisangnya banyak untuk berlindung. Angka. Nangka. Langkahnya di depan kantin. Kantin. Iya. Langkahnya di depan kantin. Iya. Kalau matang kita hanya saya mungkin yang menikmati. Kami kauman. Habis. Karena kalau sudah lewat lari gitu, aku makan matang. Yang depan apa? Kemudian pohon pisangnya yang projo maksudnya. Yang projo itu luar biasa manisnya. Nah lucunya, kalau sekolah kita ini masih liburan, puasa gitu, lapangan itu kan nggak dipakai, Iya. banyak rumputnya. Heeh. Nah, positifnya, apa namanya, telo goreng itu kan dipangkas ujungnya. Heeh. Dan itu tumbuh di situ. Oh, Tumbuh jadi besar, lebih banyak. Nah, ketika kita masuk, panen. itu panen. Loh, putar ini panen. Dan buahnya besar-besar sekali. Luar biasa ya. Ada palu ya, Pak, itu ya. Kadang. Kawan kacang palu. Itu luar biasa. Itu yang tahu. Ya, itu yang tahu anak-anak, Bang. Oh, Ketika anak-anak mengambil bola situ, kelihatan. kok pelihara? Mereka diambil bener. Jangan. Ini soal anak-anak ini bukan sama anak-anak. Iya. Itu positifnya di situ. Kalau lapangan seperti itu, ya Iya. kemudian ada panennya seperti itu. Kemudian kita menginjak ke halaman masih ada halaman itu. Kemudian di depan kelas yang menghadap utara itu ada pohon yang mangi itu mana kok dua? Kenangan. Siang. Bukan lagi ya, yang di pot itu. Pot. Hmm. Oh iya. Nah, ada pohonnya pokoknya kalau itu wangi, Wangi. bunganya wangi, tapi kalau sudah lama itu banyak ularnya. Jadi anak-anak kalau ke situ nggak mau. Kamboja. Kamboja. Bukan. Kan Bu. Temu nih. Bukan. Honor ini loh ya. Iya, Ada durinya, ada durinya. itu Sama wangi. bambu kuning. Bunga papan. Wangi di situ wangi, pokoknya wangi. Tapi kalau sudah musim apa itu Ular. ularnya banyak, ularnya cepat besar gitu. Wis. Sampai itu protol. Jadi itu protol sudah selesai nanti pulang. Ya kemudian ada kejadian yang sangat luar biasa itu ketika sore-sore sama Togen itu Mhm. pohon palem itu kan ada yang kering. Ya, kering dari atas, kemudian di bawahnya itu yang Pak Togen itu istilahnya dikasih kapal gitu, dibolong. Mau dikasih gas, Loh, maaf, Kar. Ketakut. kebakaran itu malam tahunnya, nggak tahu kalau malam. Oh, siang Itu bisa sempat kelihatan. mendatangkan Oh, itu apa namanya dari PMK itu. wis. Orang di jalan melihat semua, Bu. Itu luar biasa, kejadian luar biasa. Enggak. Temannya di pesaing. Oh, itu sudah. Iya. Dia punya besar kata pohon Oh, bakar. iya. Masih Bisa. Kalau besar, kalau itu ada renang, kalau bawah pohon itu besar. Depok berarti Pak ya? Iya, poin itu. Pada saat itu kalau malam itu ada Pak Obin, ada Ya. Pak Nursino, Mhm. ada siapa lagi ya yang sering di sini itu ya teman-teman guru pramuka itu sebenarnya Almarhum Pak Agus, Iya, yang masih almarhum juga Pak kalau Agus. masih hujan-hujan itu Sini. kalau di semua sekolah. Iya. Itu kemudian kita naik lagi ke kondisi gedung. Nah, Iya. maaf mungkin kondisinya sudah lama ya, belum ada renovasi sama sekali. Atapnya itu masih dari seng, tapi seng itu Oh, seng, ya. seng yang kuat tahu Kuat. saya. Iya. Bagus, tebal, Lentur. betul. Tapi ya istilahnya bocoran itu mesti ada. Terutama kelas yang di sebelah utara itu mulai dari yang sebelah timur sampai ke Iya, barat itu mesti. kalau hujan itu mesti ketat. Iya. Taman air berembes. Iya, tapi hal betul. Kemudian yang memperhatikan itu pelakuannya itu sampai kamar Iya. ada Iya, kelihatan. refleksnya kan kena hujan itu. Kayaknya kan enggak sepertinya enggak terawak ya kan. Iya. Itu karena saat itu mungkin ya kondisi keuangan atau gimana Iya. kita sudah berkali-kali paling mereka berkali usul kita enggak terrealisasi Iya. sehingga ya kondisinya saat itu ya kan ya untuk kondisi bangku, kondisi ruang sekolah. Dan yang lucu Pak Misto ini setiap semester, setiap tahun itu satu ngecat
meja bangku meja. sekolah. Yang itu seperti yang rutin itu. Kemudian dinding itu. Tiap tahun ada. Setiap tahun itu Itu panjang. seperti itu. Karena apa? Waktu itu anak-anak itu masih menggerakkan apa ya? Apa itu? Teknik itu luar biasa. Ternyata pengaruhnya. Ya. Cara-cara Pengaruh untuk menghapus, tapi menghapus tulisan. Kalau saya mau maaf, di kamar mandi itu tulisannya macam-macam. Jorok tulisan. Dan ada 4 kalau nggak salah ya. 4 kamar mandi, hanya 4 kamar mandi saat itu. Iya, Sedangkan siswa kita lebih, kalau satu pas dikatakan saya tadi ada 60 royoan. seperti royoan. Iya. Royoan. Kesiannya Kebersihannya kurang terjaga. besar. Kondisi itulah, kondisi bangku dan sebagainya. Yang menjadi saya sangat prihatin pada saat itu aula. Oh. Ya. Mm-mm. Aula itu ya kalau nggak bos hujan itu masih dipakai. Tapi kalau hujan Masuk. turun airnya ke aula. Iya. Sedangkan tenaga untuk membersihkan itu kalau pagi hari pada saat itu Pak yang tidak meninggal siapa Pak? Pak yang betul. Oh, Pak Leman. Pak Leman. Pak Leman itu hanya sendiri karena dibantu-bantukan ke sini di SD, kemudian ke sini ke sini ya. Banyak ya. DPK kan. DPK. Gak ada nyurungi gitu Pak. Itu berlangsung lama Bu. Oh iya. Berlangsung lama sekali kondisi kelas seperti itu. Kemudian kondisi yang lain seperti ruang sekolah, kelas, ruang guru dan sebagainya itu masih jadi satu dengan ruang komputer yang ada di situ. Oh iya, tenang Pak ya. Pakai baru glowing-glowingnya namanya komputer ya itu. Ruang gurunya tersempit, kemudian ada Ada ruang sebelah komputer. caranya, kemudian ruang BU-nya dan sebagainya. Iya. Itu mungkin yang saya alami saat itu. Iya. Iya Pak. Terima kasih Bu Wati. Sama-sama. Barangkali ada saya tambahin sedikit. Boleh terus. Bahwa itu untuk pos itu dulunya di sana. Pos. Jalan ya, Iya, jalan. jalan. Jalannya di bawah arah. Oh ada ya. Iya. Yang HT itu ya juga ada. Pintu ya sebelah Pintu sana. sebelah Ya. Terlalu dekat dengan lampu merah, geser ke Akhirnya atas. nah. Tengah masih kurang, geser lagi ke atas. Oh pernah ke tengah Pak ya? Iya, benar. Oh. Berkes. Itu aja. Pindah posisi. Itu Paling aja. pendasinya dulu, pokoknya di sini Bu, sama Embong. Sekarang malah. Oh, Ingat saya Embong itu lebarannya 3 kali. oh gitu Pak ya. Ingat saya. Sudah banyak ya cerita Pak Misto, Pak Kuku dengan lapangan karena Pak Kuku ini guru olahraga karena itu dengan lapangan Bulan Pak Teguh ini di lapangan. di lapangan saya kan ngerti Kan cerita semuanya iya apa yang ada di ya, sana. kalau malam ada Pak Teguh juga. Iya, yang bujang-bujang kan di sini ya dia Pak ya. Aku pertama masuk kurang itu. Iya, pagi-pagi. Yes. Semangat Pak. Dan bikin. Ah gitu. Ya, sudah panjang ya cerita tentang pengalaman sekolah. Saya kalau boleh menambahkan, saya 92 ya Bu ya, 92. Mengalami kondisi seperti itu. Perpus kita sebelah mana Pak itu? Apanya? Perpus waktu itu. Perpus. Sini kan Pak ya? Perpustakaan di sana. Iya, Itu kan waktu di bank. Itu jajaran ya. Cecer. Ya, itu ya ruangannya. Habis itu ruang guru kan pindah juga ke perpus. Iya, Nah, itu ya saya Mas. Kemudian lab juga pindah Pindah ke ini. Pokoknya digeser ke di sini lab semua. sekolah, lab SMA dengan SMP sudah bisa. Tahu berapa itu waktunya Bu Eni? Yang bangun kan almarhum itu Bu. Yang bagus. BNI yang bagus. Ini yang Bu Eni Murni Bu, seperti musola itu. BNI dulu ya. Bangunan SMP, murni SMP murni SMP. Oh iya. Ternyata sekarang Pindah ke atas. pindah ke pemilikan. Iya, nggak apa-apa. Ini kan sudah Sekarang SMP sudah punya Sendiri. musola sendiri. Alhamdulillah. Iya. Oke. Kita lanjut ya, Pak Misto, Bu Ratna, Bu Rus, dan Pak Kuku. Apa momen yang paling
tidak bisa dilupakan saat awal-awal berjuang membesarkan nama SMP Darmawita 1 Gedangan ini? Mungkin punya satu pejuang sehingga sekolah ini bisa eksis gitu Pak. Ya tadi sudah disinggung Pak ya, masalah. Kalau saya Boleh. kalau saya ingat itu pada waktu sudah mulai menurun siswanya. Pernah saya nggak terima gaji. Saya nggak terima gaji itu karena dikasihkan kalau Kita ngalah, saya guru TPK ngalah, gajinya dari sekolah tidak saya terima, dikasihkan. Yang kedua, Ya. saya dimintain bantuan ini karena dia pesan buku di penerbit, Ya. kan belum bisa bayar. Hanya gaji saya dipotong, ya benar jadi orangnya menagih. Oh, Jadi kwitansinya nanti saya kasih. Masya Allah, Gitu ya. gitu ya. Yang- Perjuangan Yang saya ingat. guru TPK. Burana mungkin punya. Menambahkan boros Iya, memang untuk gaji karena saya pegang koperasi, iya. kadang gaji untuk Bapak Ibu guru maupun karyawan pinjam ke koperasi sekolah Iya. untuk gaji karena uang SPP kadang tidak mencukupi. Seperti Seperti itu Bu ya. Untung ada koperasi untuk membantu biar gaji gajian. Bapak Ibu guru Oh ya. serta karyawan pinjam ke koperasi sekolah. Sampai kepala TU waktu itu Pak Jul cerita ini duit-duit marah diselam. Tapi alhamdulillah untung kita ada koperasi ya Bu ya. Bisa minjam ke orang lain. Pak Misa punya? Kalau saya selingan itu ya, agak nyempal sedikit. Pak Tobin itu seluruhin syuting itu. Anak-anak lah, saudara yang jadi kapten tangga itu pasti kan kotor kan. Iya. Mas, tolong sampean jowo ember sama air insu sama alat biru. Kata ember itu bersihin itu saya. Entah insu sak kilo gak iso ngoplek ngoten. Usuan mana gini Pak kan. Sudah bersih kan? Sudah, ini apa nih kok? Masih kotor. Kurangnya apa? Sipil itu. Kan suaminya itu kepala rumah sakit. Oh. Iya. Dari apa itu kotoran? Tinta? Oh. Tinta stensil. Oh, stensil itu. Ya, sebentar keluar. Iya. Mbak Gugu ada nambahan? Ini juga yang momen-momen yang tidak Bisa dilupakan. Kenang ya Pak ya. karena saat itu mungkin saya belum keluarga ya. Ya, masih bujang. Ya. Bagi saya enggak begitu terasa, tapi ada satu momen yang sangat luar biasa. Saya itu ngajar ya mulai tahun 88 ya. Kemudian pertama saya ngajar di SMA Darmawita 4 Taman. Ya. Kemudian di sini itu masih ada Bundang. Pak Misto Bundang masih ingat olahraga putri? Joko. Joko. Bundang. Ya, Dharma Wanita pindah ke SMP Candi 1. Ya. Jadi Pak Dawam itu umum misalnya Kak Buku masih ada waktu. Nah Pak di Gedangan itu mau pindah. Pak Buku kalau mau monggo silakan masuk ketemu dengan saya di Gedangan. Loh, Pak Dawam juga ngajar di Gedangan Pak Sen. Almarhum Pak Dawam. Iya. Oh iya Pak siap ada sana. Kemudian hingga terjadi komunikasi akhirnya saya masuk di sini mulai tahun. Kemudian misalnya kami itu saya dibawa ke sini itu sebenarnya bukan mandiri tapi Pak Dawam yang. Kemudian misalnya saya yang tidak bisa terlupakan gaji ya terutama masalah gaji sedikit itu ya saya akan membiayai adik saya yang saat itu masih kuliah di Malang. Iya. Jadi gaji saya itu yang dari sekolah sini itu langsung saya berikan semuanya waktu itu apa yang masih lupa pokoknya saya berikan semuanya pada adik saya. Terus adik saya bilang Mas aku mau ya apa tuh
Masmu kan masih ada sekolah lain, masih ada kegiatan lain. Ya. Jadi gaji yang sekian tahun itu setiap bulan saya kirim ke Adik. dan saya masih ngajar di sekolah di taman itu, masih penuh saya di taman itu hanya 6 kelas, dan kemudian juga nggak ada. Jadi saya di sana tuh 2 hari, di sini 4 hari. Oh gitu. 4 hari. Jadi kadang ya kalau jamnya pas waktu itu kurikulumnya bisa Gunungnya busum ya. busung. Busum ya. So, Pusmaya sih. Sekolah untuk Ini ya. gunungnya Busum itu sampai saya minta busum, tolong di jam saya itu diatur sedemikian sehingga saya bisa melaksanakan di 2 lembaga. Loh, Pak kenapa? Kok nggak di sini semua? Gitu. Akhirnya saya cerita padanya, saya sampaikan ini. Oh gitu, ya kalau gitu nanti ya. Tapi ya loh Pak Buko nanti ya ada jam siang. Karena di sini sendiri waktu itu. Oh. Isi sendiri saya sendiri. Jadi kadang-kadang nggak bisa dari sana itu langsung lari ke sini. Jadi kesempatan untuk memenuhi jam saya di sini tuh sangat luar biasa mungkin. Nggak terasa. Tapi ya anak muda seperti ini masih jarang gitu kan. Udah motor saya sini, Iya. saya jadi di jalan itu sudah seperti itu. Kemudian yang lain pesan yang bisa terlupakan saat itu ketika saya itu mengalami hanya bukan istilahnya yang musibah yang musuh, tapi satu keguyuban dari teman-teman luar biasa. Teman-teman luar biasa. Ketika orang tua saya nggak ada, Iya. ketika orang tua saya nggak ada, orang tua lagi saat itu, saya hampir jalan sana putus saja karena memang nggak saya bingung. Kalau saya meninggal, saya bingung. Adik saya itu perlu biaya. Dengan satu tekad dari teman-teman tabah dan ikhlaskan, insya Allah ada pengganti. Itulah dari motivasi dari teman-teman yang lain, ya seperti almarhum Pak Nuyanto itu luar biasa. Iya. Pawan, Siti Nurhayati dan seluruh teman-teman lain itu sangat luar biasa. Hingga saat itu saya masih tabah, betah, kemudian hampir saya itu pindah dari sini karena ada tawaran mengajar di luar sana, gitu, dari luar sana. Hingga dengan ketuaan dan sekarang teman-teman itu saya sampai tahun 2007 ya, sampai tahun 2007 saya masih berada di pusat SMP. Kemudian banyak yang tidak bisa saya lupakan ya, terutama keguyuban teman-teman. Iya. Ya, keguyuban teman-teman satu profesi itu kalau dulu kan banyak Bu yang dari sekolah negeri. Iya. Dari luar negeri banyak. Iya. Kemudian kita ini ya seperti saya di swasta rasanya ya apa gitu. Gimana tuh pada ya di negeri. Dan yang menjadi saya saat itu berpikir hati. Ya kita nggak merasa ini ketika ada Pak Enam, ada Pak Jadi, ada Pak Amin, Pak Is, Pak Mul, Iya. Umurti. Ya pokoknya ketika proses pembelajaran itu berlangsung, itu ya istilahnya ada rasa kok gini ya gitu loh, kok gini ya awalnya kok gini ya gitu loh, kurang pas ya. Apakah mereka yang sudah dari sana itu negeri itu memang akan merasa sudah di negeri atau dengan di sini hanya sebagai pelampiasan dan sebagainya, sehingga kami ini kurang serap gitu. Di kerjasama juga sulit karena pembagian dua lembaga. Kalau di negeri kan memang kan utamanya di sini kan datangnya seenaknya gitu loh. Yang saat itu saya langsung menjadi kesiswaan itu terasa nggak enak di hati itu. Gitu ya Pak ya. Pas ya. Ya, agak ada apa istilahnya keterpaksaan mereka untuk datang kemari itu katanya
seperti dibutuhkan sama sekali, dibutuhkan sekali gitu loh. Padahal kami yang swasta, ya kami yang yang yayasan dulu yayasan itu kerjasamanya luar biasa. Ya kerjasamanya luar biasa. Karena betul-betul karena ini dianggap sebagai satu rumah tempat untuk keluarga. Karena yang sudah berkeluarga ini adalah bahan saya dan ini harus kita pertahankan sebaik-baiknya. Kemudian yang tidak pernah, yang tidak terlupakan lagi bagi saya itu adalah ketika anak itu olahraga, ya ketika anak olahraga kan kalau zaman dulu kan saya itu kan larinya kan lewat belakang sekolah ini ke sana, ya nggak tahu sekarang olahraga pernah kok menjalani seperti itu. Kalau jajan mesti pokoknya olahraga saya sama aku berolahraga sama Pak Haryono, kemudian Pak Haryono di Cepotono. Jadi Pak Haryono itu hanya ngajar kelas di sana. Nah, kesan tidak saya terubangi kita berjalan lari ke sana itu lucunya apa? Anaknya itu saya uang. Saya suruh saya uang ya nanti di sana silahkan beli es apa namanya Pak Misto yang es gelunjongan ya, es gelunjongan gitu, es gelunjong. Dan suatu saat orang tuanya salah satu siswa itu tahu gitu loh, tahu bahwa anaknya itu disuruh gitu, dan saya duduk di situ, saya diberi sama orang tua. Aduh, Pak, enggak apa-apa terus. Itu anak saya di situ luar. Jadi kalau olahraga itu kesannya nggak terlupakan menurut saya. Kalau hanya di sini kan istilahnya ya lingkungan satu. Kalau waktu istirahat pas istirahat itu kan rame. Oh iya. Satu kantin, kesana kemarin saya nggak bisa. Akhirnya saya ambil jalan keluar. Ketika mau olahraga macam istirahat itu saya bawa di sana. Habis istirahat terus saya masuk lagi. Mengamankan lapangan apa? Mengamankan anak-anak. Iya. Kapan menang Pak Rahman ya? Iya, Muhammad. Oh iya Pak, Ngambil. Iya. Kasihan. Yang lebih kasihan itu Pak Eko. Kasihan sekali waktu mengajar di sini. Ingat saya kalau kesenian. Pak Eko guru seni rupa. Rupanya bangang. Yang sakit-sakit. Yang kurus itu loh, Bu. Mantap Bu. Pak Eko yang apa? Kesenian dulu ya. Kasihan. Kenapa itu? Ya mestinya nggak apa-apa. Ya mestinya nggak apa-apa, cerita sedikit ya. Oh iya, Pak Eko itu ya. Karena dulu kan setiap tahun itu ada ucapan terima kasih dari yayasan. Oh, SK kan ya. Setiap tahun ada Ya. ucapan terima kasih dari yayasan. Kemudian awal tahun ada SK. surat undangan Untuk untuk rapat awal tahun. Kalau tidak mendapatkan undangan, berarti tidak lanjut. beliaunya sudah tidak Berhak lagi ngajar. lagi mengajar di SMP Dharma Iya. Wanita. Itu yang membuat kita ketir-ketir kehilangan pekerjaan. Itu saya rasakan sekali. Iya, SK kita per tahun Bu ya. Karena tiap tahun Iya. seperti itu. Tapi alhamdulillah saya dari tahun 82 Lancar terus. sampai waktunya Bupati saya masih tetap bisa mengajar di SMP Dharma Iya. Wanita. Alhamdulillah saya bersyukur. Iya. Tapi itu ada solusinya sama teman-teman, Mbak. Bu, berada. Biar bisa diperpanjang SK kita pinjam koperasi. Iya, Pak. Iya kan sekarang kan masih ada. Walaupun itu kalau sudah Pinjam di bank. kita harus melunasi. Iya, tapi Pinjam di bank. Ya. jadi nggak ada ikatan, Bang. punya utang, jadi akhirnya disuruh ngajar lagi. Ada Bu, rumornya gitu. Almarhum Pak Aris ya. Kalau ingat koperasi. Ya itu. Banyak juga yang nggak masuk. Biasa kita ikhlas. Iya. Nggak usah. Tapi ya berjasa sekali koperasi. Itulah Bu. Walaupun koperasi ada beberapa teman yang sudah tidak mengajar,
ada yang tidak mengembalikan uang pinjamannya, ada banyak. Itu kali ikut di koperasi. Oke. Samun ya. Gitu. Menjaga dan melawan Ada lagi? yang menjadi kesan ketika waktunya Bu ini dari kepala sekolah itu awal-awal itu kalau hari raya masih ingat kupon itu berapa? Belanja. Aduh. Udah kasih belanja. Kali kupon belanja. Tapi yang bisa belanja Makan di mulia. ya. Itu tentang nggak terlupakan. Saya pakai bujang waktu itu apa? Izinnya apa ya? Kan jepin apa ya? Masih bujang saya itu. Nah, saya ingat orang tua saya udah di Papong gitu. Kopi, kopi, susu, sama jajan aper, aper itu, ya itu apa itu saya bilang kesan pertama itu terus ibu saya bilang gitu loh, ini lah atau pandi, ini Bu saya ngajar selama di itu setiap lebaran ya. Oh itu, wah senangnya ibu saya luar biasa saat itu. Selama ini kan nggak pernah. Di kampung itu sampai seperti itu. Nah saya bawakan ya bingkis itu ada terus saya kasih selamat hari raya itu. Jadi pasir raya. Iya luar biasa. Yang enggak saya lupakan. Ya, tapi juga ada cerita fusian itu Pak. Ya burus ya. Kita dapat 50.000, ulangnya bisa 100.000 Pak. Karena habis nambahin ya. Tapi senang ya. Kalau dia nambahnya Iya, bisa. Kamu kan nggak tahu nominalnya. Iya. Tahu. Ambil. alhamdulillah uang 50.000 Berarti. Iya lah. Iya, berarti. Ada paket ada kopi ada susu. Iya. Kita lanjut Pak ya. Selama puluhan tahun ini, perubahan apa yang paling membuat Bapak Ibu bangga melihat perkembangan sekolah saat ini? Tadi sudah banyak disinggung mungkin. Ya, Pak Misto. Oh iya, monggo. Ya. Yang paling bangga perkembangan sekolah SMP Dharma Wanita saat ini. Ini ada ruang pos. Alhamdulillah. Makanya kita ketemu di ruangan podcast ya, Bu ya. Karena ruang ini bisa Bercerita. media pembelajaran baik bagi siswa maupun bagi bapak ibu guru untuk mengembangkan materi pelajaran yang disampaikan apapun. Iya. Kan bisa bercerita juga tadi itu. Mengenang masa lalu ya, Pak ya. Terus bisa menambahkan? kalau masuk YouTube Iya, bisa dikenal di luar ya, Bu ya. Sehingga sekolah kita bisa dikenal, gitu kan ya, Pak Lutu ya. perkembangannya jauh dibanding dengan Iya. kalau memang sekolahnya begitu terus siswanya juga nggak ada yang masuk dalam mulai dari ekstranya juga sudah banyak Iya. ya pembangunannya juga salah tinggal melengkapi barangkali apa yang Iya, betul. Ya, selalu kita berusaha apa yang dibutuhkan anak-anak sesuai zamannya kan gitu ya, Bu ya. Ya, zamannya kalau memang nggak cukup ruangannya kemudian ininya tanahnya sudah habis bisa beli tanah lagi. Amin. untuk pembangunan Iya. Nih. Saya bisa menambahkan. Iya, monggo Pak. Terima kasih. Iya. Kalau kita cerita tentang perkembangan sekolah ini luar biasa. Dari sejak awal saya masuk dan sekian tahun baru ada perubahan. Iya. Perubahan itu kalau nggak salah ketika ada komite. Oh. Ya. Ketika ada komite itu sekolah baru ada perubahan yang signifikan. Terutama yang jadi komitenya itu Pak ini siapa namanya? Kabul. Iya. Itu luar biasa. Seolah-olah pengabdiannya didolok, pengabdian dialihkan ke SMP. Iya. Karena apa?
yang mereka menjabat sebagai komite sekolah ini pembangunannya luar biasa. Mulai dari gedung yang di sebelah utara, ya, utaranya bangun, kemudian mengganti atap ya, mengganti atap itu jauh luar biasa. Kemudian ada Bang lab ini Pak, lab bahasa. belum parkiran Pak sana. pokoknya yang sebelah utara nih Pak, kabelnya ke utara itu sampai di atas ruang komputer. Ya, ruang komputer itu. Iya, ngecor ini sampai gunungnya. Ya, ya. Kemudian yang sangat luar biasa ketika itu saya sangat terima kasih kepada lapangan saya yang dulunya Rumput itu aja, kemudian dipaving, ya, dipaving. Itu juga dekat Pak Kabul, ya. Kemudian apa namanya tiang basket, ya, tiang basket itu sampai sebenarnya tiang basket itu sangat pada saat itu kalau Sidoarjo tidak ada lagi, betul, papannya loh, itu kan ada itu, minta dari itu. Di Sidoarjo tidak ada lainnya, papannya hanya papan. Tapi saya minta itu karena Pak Kabul itu menjadikannya Pak juga semua pinggisan. Oke Pak, ini saya sampai saya sampai ke Surabaya, nanya berapa dan sebagainya, saya serahkan pada itu Pak Husnul saat itu, dorongnya Pak untuk itu mengurangi Bu Husnul lagi Pak ya Pak. Kemana? Itu. Jadi mulai dari lantai dasar, mulai dari mapping sampai mendirikan lapangan itu, ya bahkan sampai berdirinya lapangan basket itu sudah sangat luar biasa, pembangunan sangat luar biasa. Sampai saat ini pun kemudian ada perkembangan yang depan operasi itu naik ke atas ya. Ya. Kemudian ke belakang lagi sampai ini perkembangannya sangat luar. Kemudian yang tidak lanjut, saya itu agak kurang menteri ya. Kalau aula yang saya dulu punya, ya saya kuasai dulu. Sekarang jadikan ruang kelas. Karena Mbak, situasi gerak anak-anak, ya, situasi gerak anak, kalau hanya mengandalkan lapangan seperti apalagi SMA masuk pagi, itu sangat sempit. Nah, belum lagi nanti ada anak yang lain, pembelajaran yang lain, itu masih kurang. Tolong di ke depan barangkali bisa dia ke tengah. Mungkin yang di atas mana yang biasanya masih ada sebenarnya. Nggak ada lagi. Nggak ada itu. Yang di sebelah barat tuh nggak bisa atas. Itu SMA. Sudah bagi dua. Separuh SMA, SMP sini. Pakai bahasa Inggris tuh. Yang mana? Yang SMA. Iya SMA. Semua dia udah SMA. Makanya ini posisi sekolah bagi dua. Sekarang. Ya. Ini SMA, ini kita. Yang atas masih kita, yang bawah itu sudah SMA. Oh, yang atas masih kita yang ruangannya, semua masih kita. Yang ruangan aula yang sebelah selatan masih SMA. Iya. Nah, yang aula kan. Yang itu Bu, atasnya WC. Oh, itu ya SMA. Yang bahasa SMA. Oh, gitu. Ya itu kan bahasa. Iya, bahasanya SMA. Sekali lagi pembangunan untuk sarana untuk anak-anak dulu perkembangannya sangat luar biasa hingga pada saat saya pada sini belum komputer aja belum pada saat belum ada. Kemudian ya lama-lama ya Pak Aris itu membuat kalau sore itu sampai sempat memasukkan apa yang kursus itu. Iya. Saking pengennya bisa aja bergabung anak sama anak diguyu diterlakan lu Pak Koko ya. Saking dalam hatinya itu pengen bisa pengen tahu gitu ya akhirnya ya bergabung dengan anak-anak karena kalau sore hari kan pulang sekolah anak-anak itu yang
tampilan ekstra Iya. komputer itu kan yang dipakai di Sore. ruang guru sana. Iya. Itu penuh itu. Iya. Sampai malam jam masih ada anak-anak seperti itu. Iya. Kemudian untuk pembangunan kamar kecil untuk anak-anak, mungkin sampai saya ini mungkin masih di sana di sebelah itu berapa kamar mandi. Oh, yang anak kita ini ada. Jadi itu kan ruangannya OSIS-nya SMA. Iya. Oh, Ya, kita tukar guling istilahnya Enggak, itu. Iya. Jadi kita ambil kamar mandinya kita sama dimiliki SMA. tuh, yang di sana dulu yang Iya, itu SMA semua. Makanya bagi dua, Pak. Ya, Terus kita bagiannya mana untuk anak-anak? apanya? Untuk kamar kecil anak-anak Ini di bawah Banyak. ada 8. Ya, 8. Iya. Guru sama anak. Ya, penuh. Ya, Terus terus sudah ada. setiap tingkat itu ada kamar mandi. Ada setiap tingkat. Oh, Ini juga kalau dulu kan zamannya Pak pembangunnya Pak Kabul itu kan yang di sana kan belum ada kamar mandi. belum. Kan pada saat itu saya Pak sama Pak anak itu pernah mengusulkan Mhm. kalau setiap lubang itu ada kamar mandi. Iya, setiap lorong, Ya, Pak. setiap lorong. ada kamar. Terutama pada saat saya dulu punya di bawah tangga itu ada lorong untuk menyimpan alat-alat olahraga. Lebar. Sekarang kalau Masih ada Pak yang di belakang. Di bawah. Ini dua. oh gitu. Oke, kita lanjut Pak ya, karena ada sesi kedua dengan bisakah diceritakan perbedaan karakter murid dulu dan murid sekarang? Nah, ini Bapak Ibu yang bekerja. Monggo, siapa yang bisa? Kalau Bu Rana boleh, Bu Rana boleh. karakter untuk dulu dengan Iya. sering-sering ada tawuran. Itu kalau sudah pulang, Ini anak. geng-geng gitu loh. Oh. Ada geng-gengnya mereka. Mereka kan sesuai dari implementasi banyak. Oh, Geng-gengnya mereka. Jadi tawuran jadi kewalahan juga gurunya ini Pak Putu sama Pak Roni saya ingat saya. iya. Ngurusin Ngurusin anak-anak ya. Dan dibandingnya sekarang memang nggak Iya. usah. Karena Saya dulu mengalami, saya juga kan saya tertekan dulu ngajar dulu. iya. Teriak-teriak kan dengarkan terus di sana ramai di sana ramai. Ah, Lalu orangnya gede-gede. karena lingkungan Kalau sekolah sekarang kita ya. Iya. Lingkungan sekolah kita kan ada stasiun, ya Pak ya. Ada terminal, demokrasi. Kan anaknya dari sana semua. Iya. Iya. Jadi karakter Iya. anak-anaknya kan seperti Kapan nanti ada penanya Pak Yu di sini kamar? Saya itu soal itu bangunnya Pak. Oh iya, Pak Jang. Yang saja sesuai Ya. waktu itu kelas banget. Kelas 1 kelas itu lagu anak. 60 ya Bu ya. Iya. Ya Allah. Iya. Malah kalau bisa Iya Pak. Besar-besar ya. Ya, Malah masuk. kesarannya ini gini. Iya. Susah. Iya. Barangkali aku pun nambah. Iya. Oh, Terima yang kasih. suka dengan siswa Pak Kumpul. Saat itu saya menjabat sebagai kesiswaannya. Iya. Perbedaan antara anak dulu dan sekarang itu sudah luar biasa banyak. Karakternya, Iya. karakternya dulu itu kan istilahnya masih ada rasa takut kepada guru. Istilahnya masih guru itu kalau seperti kalau istilahnya ditegur gitu masih istilahnya masih ya Pak masih karena ya pengaruhnya sangat besar. Karakter yang tetap ketika zaman dulu itu kan siswanya lebih besar daripada gurunya. Gurunya. Sebut-sebut ya. Terutama guru-guru putri gitu loh. Terutama guru-guru ketika ibu guru di depan, di belakang mungkin yang di belakang ya dan sebagainya ramai seperti itu wajar karena Iya. yang menyamakan mungkin anak-anak. Tapi kalau bapak ibu guru pertama kalau ada Pak Roni almarhum, ada saya, ada Pak Yanto almarhum, ada Pak dan sebagainya itu udah kalau sudah berdiri gini, apalagi kalau sudah upacara, ketika saya ambil mic di atas sudah siapapun yang berbicara ketika ada sudah aman, gitu. Aman. Tapi kalau anak sekarang saya bicara di depan, ini pengalaman saya di Tanggulangi. Iya. Yang di belakang tuh, ngarep. Betul Bu, kalau cara saat komando itu saya kan Selesai diem Pak ya. kalau sekarang komando ngomong sendiri sih Masih lanjut.
Yang di belakang aja di belakang. Sebenarnya sangat-sangat banyak. Oke. Ya tanpa Pertama untuk membiasakan karakter anak-anak di usia dini, Iya. ya karena SMP di usia dini itu sangat perubahannya sangat luar biasa. Iya. Ya sangat luar biasa. Kalau nggak dimulai dari rumah, ya kalau nggak dimulai dari rumah hanya mengintegrasikan Pak Sekolah. ada di sekolah nggak bisa. Gitu ya Pak ya. Nggak bisa, betul nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Penelitian mengatakan tentang kalau saya bilang anak ini yang dari rumah sudah punya problem, ya. Kemudian orang tuanya, apalagi, kemudian lingkungannya, ya. Seperti kita ini lingkungannya dulu sebelum ada gedung yang sebelah sana itu, ya ada tembok, tembok tinggi aja, tembok aja. Ya, gitu. tembok aja. Ketika kita pentas seni di sini, Bu, dari sana dilempari, Bu. Ya. dilempari, wis gak karuan. Kayak kejar gitu. Hari waktu mentas. Iya, Aku goblok sama kamu. betul itu. Botol ya. Ya udah gak keluar. Ya, karena apa? Mereka sebetulnya ingin masuk, tapi nggak boleh kan? Memangnya nggak boleh ada seperti itu. Iya. Nah, kalau bisa masuk, ya hanya untuk kita sendiri di dalam. Itu sangat luar biasa. Kalau anak-anak dulu, tuh ya ada bandnya sekali. Iya. Kalau ada yang pinter ngeband, ada minus nyanyi, gitu seperti itu. Tampilkan pada acara pentas seni, kemudian yang terakhir untuk pelepasan perpisahan. Jadi karakternya anak-anak yang dulu itu belum terpengaruh sama ini yang namanya HP. Belum ada. Ya, belum ada. Ya, belum ada. Sehingga anak-anak fokus pembelajaran itu masih bisa masih. Tapi ketika saya terlebih sekarang karakter anak karena ini sangat besar pengaruhnya, ya tergantung pada bapak gurunya. Iya. Tergantung dari bapak guru. Kalau bapak gurunya menguasai teknik ini ya bisa. Sangat mudah. Tapi ketika bapak gurunya sudah tua seperti saya, ya, ketika saya ya gurunya harus belajar kepada anaknya, gitu. Iya. Betul ini. Zaman dulu pengaruhnya ini luar biasa, ke pendidikan. Ya. Kemudian pengalaman yang ketika sekolah ini punya acara-acara, ya acara-acara seperti kegiatan ke Bali, rekreasi Jogja, dan itu pengalamannya luar biasa. Ketika aku mau berangkat, yang anaknya mabuk. Yang wisata itu loh, kata orang tua. Saya tambahkan ada yang kesurupan, harus balik lagi untuk ngambil itu. Iya. Melanggar sana ya. Iya. Kalau kesurupan itu juga pramuka. Iya, pramuka kesurupan. Apalagi saat itu ini itu kan pembina pramuka tingkat tinggi. Iya. Sekolah kita terserah dengan kegiatan pramuka. Mesti tampil. Dengan adanya Bu ini kacau kan bagus. Ini pasangan ideal. Asal benar itu pasangan ideal. Kemana mereka selalu bersama. Iya. Ya, selalu bersama. Soalnya sama-sama pembina pramuka. Kemudian kalau ada kegiatan provinsi, ada kegiatan pusat itu selalu siswa kita yang dimasukkan. Masih ingat ya? Iya. Ada kemah, duri, itu masih ada perwakilan dari siswa kita yang sampai ke tingkat nasional. Itu untungnya saat itu kepala sekolah kita menjadi itu seperti memang sangat fokus ke pramuka, sehingga sekolah kita itu kalau ada apa acara 17-an aja, yang swasta lain enggak, kita satu proton ke alun-alun. Itu setiap belum ada kan 17 ada dari agenda khusus sekolah. Iya. Itu masa-masa dulu ya Pak. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Apa harapan Bapak dan Ibu untuk sekolah kita ke depannya? Tadi kan sudah cerita ke depannya lagi. Bu Rana? Ke depannya. Iya. Saya berdoa agar SMP Dharma Wanita jauh lebih maju, lebih sukses,
lebih berprestasi dalam mencerdaskan anak-anak bangsa menjadi anak yang memiliki kreativitas, percaya diri, kemudian berakhlak mulia yang paling penting. Dengan akhlak mulia mereka dapat mengembangkan pendidikan ke depannya tentunya. Ada yang ditambahi? Urus, boleh? Apa ya saya baca? Oh, boleh. Karena kedepannya itu kita dituntut adalah tentang Penggunaan teknologi. Ya. Harapan saya sekolah ini kedepannya bisa menjadi unggulan di Kecamatan Mindangan. Iya. Kalau di bidang akademik kita kalah, mungkin ya. Kemudian ada di bidang yang lain yang masih bisa ya kita meningkatkan itu. Contohnya kalau di yang lain olahraga bisa tuh. Ya, apalagi saya selalu tahu Pak Chandra itu aktif di Pentang. Ya, ya. Itu anak-anak bisa digiring ke sana. Karena itu sangat olahraga tradisional, tapi setiap tahun itu ada eventnya. Ya. Setiap tahun ada eventnya. Kemudian itu anak itu kalau sudah prestasi tingkat kabupaten itu akan diambil di SMA. Maksudnya gratis. Ya, jalur prestasi ya Pak ya. Iya, prestasi tingkat kabupaten. Ya, kalau ambil tingkat kecamatan kalau sudah prestasi tingkat kabupaten itu bisa masuk semua negara Jepang cabang-cabang. Kemudian prestasi yang lain kalau olahraga itu seperti itu. Kemudian ada anak misalkan saja yang sepak bolanya bagus. Kemudian yang karatenya bagus, pencaksilatnya bagus. Itu mestinya bisa diwadahi. Guru olahraganya tangga Bu ya, tangga Pak Chandra itu sama Bu Rina itu tangga. Sekarang itu olahraga tradisional seperti pencaksilat itu sangat dikembangkan di situ. Ya, sangat dikembangkan. Itu bisa mengambil kan kalau di luar kan mereka ikut latihannya di luar. Jadi jangan mewadahi aja. Siapa yang latihan di luar itu saja. Gitu. Sampai dengan prestasimu. Nah, kamu nanti bisa menunjukkan hasil latihanmu itu pada saat anak-anak siswa kelas 3 selesai perpisahan itu kamu bisa dilanjutkan. Karena itu, itu untuk bisa memotivasi anak-anak yang punya prestasi yang tadinya belum kelihatan di sebelah sini, meskipun latihannya di luar, tidak bisa ada untuk ke dalam. Kita bisa tampilkan, orang tuanya bisa tahu gitu. Anak selain akademik, selain akademik yang berprestasi, ada kemudian yang berikutnya mungkin untuk yang agama itu mungkin di pagi hari itu sudah ada anak-anak yang pembiasaan Pak. Kita masuk ke pembiasaan. Pembiasaan di salat duha. Iya. Kan begitu. Maksud saya pagi hari kan ada khusus itu ada seksi kerohanian. Bidang keagamaan. Pak orang itu suruh ngaji. Dan secara bergantian tiap hari sebelum mereka yang ngaji itu datang ke bawah itu ngaji. Yang ngaji itu kan agar keluar. Di SMP itu ada sekarang ada yang ngaji kan pembiasaan biar kelihatannya keluar itu. Iya. Oke. Pak Misto? Barangkali ya sudah. Ada. Gimana sekolah kita lagi Pak? Barangkali tadi sudah mendengarkan sejarah sepeda kota. Dari teman-teman, semoga sejarah ini menjadi obor penyemangat terus berkarya dan berprestasi dengan harapan menatap masa depan sepeda kota. Iya, kita selalu belajar dari sejarah ya Bu ya. Ya. Untuk penutup saya buat ini. Pantun juga? Ya. Oh boleh. Jalan. Cakep. Jangan lupa beli kacamata. Cakep. Meski kami sudah punya. Cakep. Indah. Alhamdulillah.
Mulai lagi. Ayo Burs, mulai lagi. Keras ya. Iya, yang keras. Semangat. Jalan ke kota tua. Cakep. Jangan lupa beli kacamata. Cakep. Kami sudah pulih. Cakep. Indah. Ah, Oh, iya. penyemangat ya. Ya, ya. Kita lanjut. Iya. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah melihat sekolah ini tumbuh sejak lama, apa harapan besar Bapak untuk SMP Dharma Wisata Tangi di tahun-tahun mendatang? Sudah tadi ya, mungkin ya. Bisa melengkapi lagi, Pak Miso? Ya, ini Bu. Bilang ganti Pak Miso. Iya. Ada lengkap ini. Iya. Ketika sekolah ini sudah unggul sekali. Iya. Iya. Mohon dari pihak sekolah sendiri Iya. satu menghargai siswa berprestasi, kemudian bapak ibu guru berprestasi, Iya. kemudian enggak hanya bapak guru, mungkin karyawannya, mungkin Iya. yang ngajak lingkup seperti itu. Reward kita ada. Reward kita ada yang kurus ya. Ya, saya sudah dapat. Kemudian untuk anak-anak yang berprestasi ini jangan lupa Iya. ketika memisah dari Iya, insyaallah Pak. Kita kemudian nanti kebetulan tanggal 20 Mei. itu ada. Ya, ulang Itu kalau tahun. bisa satu undang alumni, kemudian dia suruh menyampaikan, misalnya itu lulusan di sini bisa seperti itu. Iya. Kemudian nanti saya di tata lakunya itu ada beberapa penghargaan ya guru favorit di sekolah ini. Jadi atas pilihan anak. Ya. Anak-anak yang milih Pak ya. Anak-anak yang milih. Boleh. Guru favorit saya ini kita tampilkan di situ. Apa ini lah guru. Iya. Terima kasih. Iya. Boleh. Terima Cuma kasih. dulu pernah ya, bukan guru favorit, guru yang pakai adat yang zaman-zaman dulu itu dinilai. Oh, Saya gitu. uang Pakai nada. tiga, berarti juara satu. Pakai ada dulu. Karena ada, pakai Iya. ada. Iya. Kalau saya nggak pernah pulang itu. Nggak pernah. Coba kurungnya nggak kira ya. Ada apa besar. Bukan saya yang perang-perangan, saya kan pakai kebaya hitam sama ininya ini sama pakai topi ini jadi sandalan jepit. Hari Iya. pahlawan. Hari pahlawan. Berpakaian pahlawan. Hah? Ya. Lama di sini juga. Oh ya, penghargaan setiap hari guru itu Kak. Itu reward kita Pak. Jadi oleh Pak Misto dulu juga dapatkan. Ya, yang masa kerjanya sudah 10 tahun. Ya. Kemudian yang kedua Pak, reward kita itu pada Bapak Ibu guru sampai almarhum ya dari kepala sekolah itu kurban Pak. Kurban. Ya, nanti Pak Misto belum ya? Berarti sudah. Pak Misto belum. Atas nama sekolah. Nah, nanti calon ini Pak Buku ya. Salah betul. Jadi itu Pak. Jadi kita rewardnya masa kerja dapat penghargaan di hari guru, kemudian itu ada reward. Tuh. Kalau untuk anak-anak prestasi ada ya SPP kan gitu. Ini semakin panas sini ya, semakin semangat bicara kita ini. Jika ada satu kata menggambarkan SMP Dharma Wisata Satu Gedangan bagi masing-masing Bapak, apa kata yang tepat untuk kita saat ini tentang sekolah? Berana boleh? Inspiratif. Sekolah inspiratif? Boleh kita main Pak, Bu? SMP Dharma Wisata Satu Gedangan, sekolah inspiratif. Saya harapkan untuk SMP Dharma Wanita Satu Gedangan selalu inspiratif. Bisa. Pak Tutu boleh. Dicari. Ya. Ini tadi belum Mbak. Oh ya. Untuk keluarga besar SMP Dharma Wisata Satu Gedangan. Iya. Pengalaman masa lalu akan menjadikan motivasi untuk meningkatkan prestasi siswa di SMP
Seorang wanita satu bidang. Iya, terima kasih. Terus? Pensiun membuat saya rindu Ah, suasana sekolah. Terima kasih telah mengundang kami. alhamdulillah. Pak Misto, Sampai saya ya Pak. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru SMP wanita dapat rezeki yang halal, panjang umur. lalu nggak tidak. Dan wanita tetap jaya. Iya, Amin. Wah, seru ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Dan semoga semua cerita tadi menjadi inspirasi untuk kita semua lebih maju lagi. Terima kasih Pak Pogo, terima kasih Bu Raka, Pak Miko, Bu Rut. Iya, tetap ya Sudah silaturahmi. mengingat kami di sini. Iya, Dan beneran. proses SMP. Pemirsa di SMD Channel dan mau saksikan, itulah bincang-bincang kita dengan para tokoh-tokoh ya SMP dan Mawita 1 Gedang yang sudah bergabung dari tahun 1982. 82. Pak Misto 1980. Pak Kuku 90. 1990. Burus. 19. Nah, itu sampai sekarang. Itulah cerita kita tadi. Mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya, terutama untuk motivasi. Ibu Bapak sehat selalu. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di acara yang lain. Terima kasih semuanya. Harapannya bulan-bulan berikutnya. Boleh. Terima kasih. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.